You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Uchiho bongkar kehebatan Marc Marquez. Lebih dari sekadar pemenang, dia tenang hadapi tekanan media yang mencekik. Nama Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama di dunia MotoGP. Bukan hanya karena dominasinya yang terus berlanjut di lintasan, tetapi juga karena kemampuannya menghadapi tekanan luar biasa dari media, penggemar, hingga para pesaing. Salah satu yang turut angkat bicara adalah Alessio Uchiho Salucci, sahabat dekat dan manajer dari Valentino Rossi. Meski latar belakangnya erat dengan rival abadi Marquez, Uchiho tidak segan memberikan pujian kepada pembalap asal Cervera tersebut. Baginya, Marquez bukan hanya pembalap cepat, tetapi juga sosok kuat secara mental. Kombinasi langka yang membuatnya tetap berada di puncak. Yang paling luar biasa dari Marc bukan hanya kecepatannya, tapi bagaimana dia mengelola tekanan dari publik dan media setiap pekan. Ketika semua orang berharap dia menang, dia tetap tenang. Itu kualitas yang tidak dimiliki semua pembalap, ujar Uchiho dalam wawancara yang dikutip dari GP1. Sorotan terhadap Marquez bukan sesuatu yang baru. Sejak ia menapaki kelas Premier MotoGP, ekspektasi terus melekat padanya. Setiap kali memulai musim, para jurnalis, penggemar, dan bahkan sesama pembalap, seolah sudah menetapkan bahwa Marquez akan menang. Dan jika tidak, maka kritik langsung datang tanpa ampun. Namun di tengah tekanan yang berat, Marc Marquez justru berkembang. Ia tidak hanya mampu bertahan, tapi justru tampil semakin kuat. Menurut Uchiho, ini bukan sesuatu yang bisa dilatih dalam waktu singkat. Daya tahan mental seperti itu adalah hasil dari pengalaman, karakter, dan kepercayaan diri yang dibentuk dari berbagai situasi sulit. Marc tahu bagaimana mengendalikan momen. Ketika tekanan datang, dia tidak meledak. Dia tetap fokus. Itu seperti dia punya radar sendiri untuk mengabaikan semua gangguan di luar trek, tambah Uchiho. Kemenangan terbaru Marquez semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat juara musim ini. Namun tantangan belum berhenti. Di depan mata, ada sirkuit Catalunya di Montmeló, Barcelona, yang siap menjadi ujian besar berikutnya. Menurut Uchiho, meskipun Marquez terlihat dominan, trek ini tidak akan mudah ditaklukkan. Karakter lintasan yang kompleks, dengan kombinasi tikungan cepat dan teknikal, membuat Montmeló menjadi salah satu trek yang berani menantang siapapun, termasuk sang juara. Trek ini punya keunikan tersendiri. Dari luar mungkin terlihat biasa, tapi bagi pembalap, Montmeló itu rumit. Gripnya bisa berubah drastis, dan tekanan di kandang sendiri itu nyata. Saya rasa ini bukan trek favorit Marc, tapi justru disitulah menariknya, ujar Uchiho. Akan sangat menarik melihat bagaimana Marquez mempersiapkan dirinya di Montmeló. Mampukah dia mempertahankan performa konsistennya? Atau justru ini akan menjadi panggung bagi pembalap lain bersinar? Dalam kesempatan yang sama, Uchiho juga menyoroti fenomena baru di dunia MotoGP, Pedro Acosta. Pembalap muda asal Spanyol ini tampil mengesankan sejak debutnya, dan mulai disebut-sebut sebagai calon pengganti dominasi Marquez di masa depan. Namun, meskipun terkesan dengan penampilan Acosta, Uchiho menyebut masih ada perbedaan nyata antara keduanya. Pedro itu cepat, sangat bertalenta. Tapi Marc masih punya sesuatu yang belum dimiliki pembalap muda. Manajemen balapan, strategi penggunaan ban, dan membaca ritme lawan. Itu tidak mudah, dan Marc melakukannya dengan luar biasa, jelas Uchiho. Dia juga menambahkan bahwa Acosta punya masa depan cerah. Jika bisa terus belajar dan berkembang, bukan tidak mungkin ia akan menjadi rival utama Marquez dalam beberapa musim ke depan. Jika Pedro bisa start dari barisan depan dan mempertahankan ritmenya, dia bisa memberi tekanan. Tapi untuk saat ini, Marc masih satu level di atas, tambahnya. Bagi Uchiho, sosok Marc Marquez adalah paket lengkap. Ia bukan hanya pembalap yang cepat di lintasan lurus atau agresif di tikungan tajam, tetapi juga seorang master strategi balapan. Marquez tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, bahkan kapan harus berpura-pura tenang untuk mengecoh lawan. Semua ini membuatnya bukan hanya sebagai juara dalam statistik,
tapi juga sebagai inspirasi dalam hal mentalitas dan kecerdikan. Banyak yang tidak suka Mark karena gayanya yang agresif. Tapi kalau bicara kualitas pembalap sejati, sangat sulit untuk tidak mengakui kehebatannya, kata Uchiho dengan nada jujur. Dalam dunia MotoGP yang selalu berubah cepat dan penuh tekanan, Marc Marquez tetap menjadi standar emas. Kecepatannya di lintasan memang luar biasa, tapi yang membuatnya berbeda adalah ketenangannya saat badai datang baik dari media, lawan, maupun tekanan publik. Bahkan sosok seperti Uchiho, yang selama ini berada di lingkaran Valentino Rossi, tidak bisa menutupi kekagumannya terhadap Marquez. Barcelona akan menjadi panggung berikutnya. Tantangan semakin besar, rival semakin dekat. Tapi jika sejarah adalah tolok ukur, maka satu hal pasti, Marc Marquez tidak pernah lari dari tekanan. Ia justru hidup di dalamnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Jelang MotoGP Catalunya 2025, Marc Marquez dibayangi rekor fantastis dan strategi besar bos Aprilia. Menjelang seri ke-15 MotoGP 2025 yang akan digelar di sirkuit Catalunya, atmosfer di paddock mulai memanas. Semua sorotan kini tertuju pada sosok Marc Marquez, pembalap tim Ducati Lenovo, yang berpeluang memecahkan rekor pribadinya, mencetak kemenangan terbanyak dalam satu musim MotoGP. Rekor lama Marc Marquez, 13 kemenangan dalam semusim yang dicapainya pada tahun 2014, kini berada di ujung tanduk. Setelah tampil fenomenal di sepanjang musim ini, Marc Marquez telah mengoleksi 11 kemenangan dari 14 seri. Artinya, jika ia menang di Catalunya, maka rekor itu hampir pasti akan pecah dalam waktu dekat. Namun kali ini, bukan hanya pembalap lain yang jadi penghalang. Seorang tokoh penting di balik layar mulai menyusun strategi untuk menghentikan laju sang legenda. Dia adalah Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, otak taktis yang siap mengguncang dominasi Ducati dan Marc Marquez. Sampai seri ke-14, dominasi Marquez di atas Desmosedici EP25 benar-benar sulit dilawan. Ia kini memimpin klasemen dengan 455 poin, unggul jauh dari adiknya, Alex Marquez, Gresini Racing, yang mengoleksi 280 poin, dan Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati Lenovo, yang menguntit di posisi ketiga dengan 228 poin. Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, menyusul di urutan keempat dengan 197 poin. Jika Marc menang di Catalunya, itu akan menjadi kemenangan ke-13 musim ini, menyamai rekor lamanya. Dan dengan 5 seri tersisa setelahnya, sangat mungkin ia mencetak 14 atau bahkan 15 kemenangan musim ini. Sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di era MotoGP modern. Namun di balik peluang besar itu, satu rintangan tersulit justru datang dari sirkuit itu sendiri dan dari seseorang yang sangat paham cara bermain di balik layar. Secara mengejutkan, sirkuit Catalunya bukanlah ladang emas bagi Marquez. Sejak debutnya di kelas utama pada 2013, ia hanya menang 2 kali di sini pada 2014 dan 2019. Padahal, sirkuit ini hanya berjarak sekitar 100 km dari kampung halamannya di Cervera, Spanyol. Sirkuit ini memang terkenal menuntut ketelitian dan presisi. Dengan banyak tikungan teknikal, perubahan elevasi, serta area pengereman berat, sirkuit ini acap kali menjebak pembalap yang terlalu agresif. Bahkan sejak 2021, Catalunya selalu menghadirkan juara yang berbeda, Oliveira, 2021, Quartararo, 2022, Aleix Espargaro, 2023, dan Bagnaia, 2024. Dengan begitu, peluang tim-tim pesaing untuk menghentikan laju Marquez masih terbuka lebar. Dan disinilah peran Massimo Rivola menjadi sangat penting. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, bukan nama baru di dunia balap. Mantan direktur olahraga Ferrari F1 ini dikenal sebagai pemimpin yang strategis dan inovatif. Ia bukan hanya membangun motor cepat, tapi juga menciptakan lingkungan tim yang penuh intrik teknis dan analitik tajam. Melihat Marquez makin mendekati rekor bersejarahnya, Rivola menyadari bahwa jika tidak ada intervensi serius dari tim-tim lain, Ducati akan menyapu bersih musim ini. Aprilia, dengan Bezzecchi dan Jorge Martin, punya peluang untuk mengguncang skenario itu, terutama di Catalunya. Kami tahu Marc sedang dalam performa terbaiknya. Tapi kami juga tahu kelemahannya, terutama di Catalunya. Kami akan manfaatkan itu, ujar Rivola dalam wawancara eksklusif dengan media Spanyol, pekan lalu. Menurut laporan dari paddock,
Aprilia telah menyiapkan setup khusus untuk motor RSGP mereka, yang difokuskan untuk mengoptimalkan grip di sektor ketiga Catalunya, area di mana Marquez sering kehilangan waktu. Selain itu, Rivola juga dikabarkan melakukan pendekatan teknis dengan Michelin untuk mengevaluasi pilihan ban terbaik guna menahan kecepatan Ducati di trek lurus. Dengan dua pembalap kuat, Aprilia punya senjata ganda untuk melawan Ducati. Marco Bezzecchi, yang musim ini tampil konsisten di posisi 5 besar, akan menjadi ujung tombak utama. Sedangkan Jorge Martin, yang telah kembali dari cedera dan mampu tampil kompetitif di Hungaria, bisa menjadi joker dalam strategi Rivola. Kami tidak hanya balapan untuk podium, kami balapan untuk mengubah arah musim ini, tegas Rivola. Jika salah satu pembalap Aprilia berhasil mengganggu ritme Marquez misalnya dengan memaksanya bertarung sejak awal balapan, peluang untuk menghentikan kemenangan ke-12 Marquez bisa menjadi nyata. Balapan di Catalunya 2025 tak lagi sekadar soal siapa yang tercepat. Ini menjadi arena taktik, strategi, dan pertarungan ego antara tim-tim besar. Di satu sisi, Marquez berjuang menaklukkan sirkuit kutukan dan mencetak sejarah. Di sisi lain, Rivola dan Aprilia berupaya keras untuk menghentikan mesin kemenangan Ducati. Dengan cuaca panas khas Spanyol yang bisa mempengaruhi performa ban, serta tekanan besar di pundak semua pembalap, balapan ini berpotensi jadi salah satu yang paling dramatis musim ini. MotoGP Catalunya 2025 bukan hanya tentang satu balapan. Ini tentang sejarah, kebangkitan, dan juga pertarungan strategi di belakang layar. Jika Marquez menang, ia akan mencetak rekor fantastis dan mengukuhkan diri sebagai legenda hidup. Tapi jika Aprilia dan Rivola berhasil menggagalkannya, maka ini akan menjadi salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah MotoGP modern. Satu hal yang pasti, mata dunia akan tertuju ke Catalunya pada 7 September 2025. Dan cerita besarnya bukan hanya soal siapa yang tercepat, tetapi juga siapa yang paling cerdas. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Kepala kru Marc Marquez jawab tegas, tudingan Ducati pilih kasih. Musim ini, sorotan dunia MotoGP tertuju pada satu nama, Marc Marquez. Juara dunia 8 kali itu kembali membuktikan dirinya sebagai sosok yang nyaris tak tersentuh di lintasan. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marquez tampil luar biasa dengan meraih 7 kemenangan beruntun, menciptakan jarak yang lebar dari para pesaingnya, termasuk rekan satu tim sekaligus juara bertahan, Francesco Bagnaia. Padahal, jika menilik awal musim, baik Marquez maupun Bagnaia sama-sama mengalami kesulitan beradaptasi dengan motor baru Ducati Desmosedici EP25. Namun, seiring berjalannya waktu, Marquez perlahan menemukan ritme terbaiknya, sementara Bagnaia justru terlihat kehilangan arah. Dalam 2 seri terakhir di Red Bull Ring dan Balaton Park, Bagnaia hanya mampu finish di posisi 8 dan 9. Sebuah penurunan performa yang cukup mencolok bagi pebalap yang tahun lalu begitu dominan. Sementara itu, Marquez justru tampil seolah tanpa celah. Ia kini telah mengumpulkan 455 poin, unggul jauh dari Bagnaia yang berada di peringkat ketiga klasemen dengan 228 poin. Dengan 8 seri tersisa, hanya keajaiban yang bisa menghentikan Marquez dari merebut gelar juara dunia ketujuhnya di kelas Premier. Dominasi Marquez yang begitu mencolok ini tak pelak memunculkan spekulasi. Beberapa kalangan mempertanyakan apakah ada perlakuan khusus yang didapat Marquez dari Ducati, termasuk rumor bahwa ia menyimpan data rahasia mengenai performa YP25. Data yang konon tidak dibagikan kepada rekan-rekannya, termasuk Bagnaia. Namun isu tersebut langsung ditepis keras oleh Marco Rigamonti, kepala mekanik Marc Marquez. Dalam wawancara dengan media Spanyol Diario AS, Rigamonti menegaskan bahwa Ducati tidak mengenal sistem informasi tertutup di antara pebalapnya. Kami, sebagai tim, selalu bekerja sama dan saling membantu. Tidak ada yang disembunyikan, ujar Rigamonti. Menurut Rigamonti, justru keterbukaan dalam berbagi data antar timlah yang menjadi kunci kesuksesan Ducati selama beberapa musim terakhir. Jika Ducati bisa mendominasi sampai sejauh ini, itu karena semua pebalap saling berbagi informasi. Kalau ada rahasia antar pebalap, Ducati pasti berada di level yang jauh lebih rendah dari sekarang, tambahnya. Pernyataan tersebut sekaligus membantah teori konspirasi yang menyebut bahwa Ducati memihak Marquez atau menyembunyikan data teknis tertentu dari Bagnaia. Meski Marquez tampil superior, namun tak bisa dipungkiri bahwa secara keseluruhan,
performa tim-tim pengguna motor Ducati tampak sedikit menurun dalam beberapa balapan terakhir. Alex Marquez, saudara kandung Mark yang membela tim Gresini Ducati, hanya finish di posisi 10 dan 14 dalam 2 race terakhir. Bahkan, pebalap-pebalap dari tim satelit lainnya juga kesulitan menembus 5 besar. Satu-satunya rider Ducati selain Mark yang mampu bersinar adalah Fermin Aldeguer. Pebalap muda asal Spanyol itu berhasil naik podium dalam 3 balapan terakhir, menjadi fase di tengah penurunan performa beberapa rider Ducati lainnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah Ducati mulai kehilangan dominasinya sebagai pabrikan terkuat musim ini? Ataukah justru ini adalah momen di mana hanya pebalap dengan kemampuan adaptasi ekstrim seperti Marquez yang bisa bertahan? Performa Marc Marquez musim ini bukan hanya soal teknologi Ducati. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang mental juara, pengalaman, dan kecerdasan membaca situasi. Dalam balapan modern yang sangat mengandalkan data, perangkat elektronik, dan strategi, tetap dibutuhkan naluri balap yang tajam dan itulah yang dimiliki Marquez. Mark berhasil menaklukkan YP25 bukan dengan cara yang instan. Ia mengakui bahwa butuh waktu dan kerja keras untuk memahami karakter motor yang memiliki tenaga besar dan sistem aerodinamika yang kompleks itu. Namun saat sudah menemukan celahnya, ia langsung tancap gas dan meninggalkan para pesaingnya. Sementara Bagnaia, meskipun berstatus juara bertahan dan memiliki pengalaman lebih lama dengan Ducati, terlihat belum mampu menemukan konsistensi. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa tekanan sebagai juara bertahan justru membebani performanya musim ini. Kepala mekanik Marquez memang menyatakan bahwa semua data terbuka, namun dalam praktiknya, tidak semua pebalap mampu memanfaatkan data tersebut secara maksimal. Setiap pebalap punya gaya balap yang berbeda, cara menginterpretasi data yang berbeda, dan kemampuan adaptasi yang berbeda pula. Dengan kata lain, keterbukaan informasi di dalam garasi Ducati tidak serta-merta membuat semua pebalap tampil setara. Marquez berhasil menerjemahkan data dan feedback teknis menjadi performa nyata di lintasan. Sementara Bagnaia, setidaknya hingga saat ini, masih mencari cara untuk keluar dari periode sulit. Dengan 8 seri tersisa, praktis hanya cedera atau insiden besar yang bisa menggagalkan langkah Marc Marquez meraih gelar dunia. Jika ia mampu mempertahankan performa seperti sekarang, maka ini akan menjadi gelar pertamanya sejak 2019 sekaligus pembuktian bahwa ia masih merupakan salah satu pebalap terbaik sepanjang masa. Ducati mungkin tak sempurna musim ini, tapi selama mereka memiliki Marc Marquez di puncak performa, mereka punya satu kartu as yang sulit dikalahkan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Rossi, Marquez akan damai? Loris Capirossi ungkap kunci menghapus dendam di balik rivalitas panas MotoGP. Dunia MotoGP selalu diwarnai oleh kisah rivalitas legendaris. Dari era Mick Doohan versus Alex Criville, hingga Jorge Lorenzo versus Valentino Rossi. Namun, sedikit yang menyita perhatian publik sekuat konflik antara dua ikon lintasan, Valentino Rossi dan Marc Marquez. Dendam, kontroversi, drama di lintasan, semuanya berpuncak pada insiden tragis di Sepang 2015, yang membuat hubungan keduanya retak dan tak pernah kembali seperti sedia kala. Namun benarkah permusuhan itu akan abadi? Menurut Loris Capirossi, mantan pembalap MotoGP yang kini menjadi bagian dari Komisi Keselamatan FIM, jawaban atas pertanyaan itu bisa jadi adalah tidak. Dalam sebuah wawancara terbaru, Capirossi menyebut bahwa waktu adalah kunci yang mampu menyembuhkan luka sebesar apapun, bahkan luka yang ditinggalkan oleh rivalitas paling sengit. Loris Capirossi bukan sekadar berspekulasi. Ia bicara dari pengalaman pribadi. Tahun 1998, ia terlibat dalam salah satu drama paling ikonik di kelas 250cc. Kala itu, ia bersaing memperebutkan gelar dunia bersama Tetsuya Harada dan seorang pembalap muda bernama Valentino Rossi. Ketiganya sama-sama membela tim Aprilia. Menuju seri penutup di Argentina, Capirossi unggul tipis dengan selisih 4 poin. Dalam balapan penuh tekanan, ia sempat memimpin, namun kehilangan posisi di lap terakhir. Harada di depan, Rossi kedua, dan Capirossi ketiga. Di tikungan terakhir, Capirossi mencoba manuver nekat untuk menyalip Harada namun berakhir dengan tabrakan. Harada terjatuh. Capirossi finish kedua, di belakang Rossi, dan cukup untuk merebut gelar juara dunia. Meskipun sempat mendapat sanksi pencabutan poin dari FIM, klasemen akhir tidak berubah. Lewat jalur hukum,
Capi Rossi bahkan berhasil membatalkan sanksi tersebut. Namun drama belum berakhir. Aprilia kecewa berat dengan insiden itu, dan membatalkan kontraknya untuk musim 1999. Lagi-lagi, Capi Rossi menggugat dan akhirnya memenangkan ganti rugi sebesar 2 juta euro, angka yang fantastis untuk era tersebut. Hubungan Capi Rossi dan Harada saat itu membeku. Keduanya tidak saling bicara selama bertahun-tahun. Namun kini, di usia 52 tahun, Capi Rossi mengungkap bahwa hubungannya dengan Harada telah berubah total. Hari ini kami sahabat. Dulu rivalitasnya sangat keras, tapi waktu menyembuhkan semuanya. Saat berhenti balapan, kita bukan lagi musuh, hanya mantan kolega, ujarnya dalam wawancara yang dikutip dari Crash.net. Bagi Capi Rossi, pengalaman ini jadi pelajaran berharga bahwa rivalitas sekeras apapun tidak selalu harus berakhir dengan kebencian yang kekal. Emosi yang dulu menyala-nyala di lintasan perlahan akan memudar, digantikan oleh kedewasaan dan refleksi. Berangkat dari pengalaman pribadinya, Capi Rossi percaya bahwa hal yang sama bisa terjadi antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Ia menyebut bahwa cepat atau lambat, hubungan mereka akan mencair. Cepat atau lambat mereka juga akan berhenti berseteru. Lihat saja dengan Casey Stoner atau Jorge Lorenzo. Dulu mereka rival berat Rossi, tapi sekarang bisa tertawa bersama. Rossi bahkan mengundang mereka ke range-nya. Dengan Max Biaggi pun, mereka sekarang bisa bercanda tentang masa lalu. Waktu akan menata semuanya, katanya. Rossi dan Marquez mungkin belum sampai pada tahap itu, apalagi luka yang ditinggalkan setelah insiden Sepang 2015 dan kontroversi berikutnya terlalu dalam. Namun dalam kacamata Capi Rossi, proses penyembuhan bukan tidak mungkin, hanya butuh waktu dan ruang. Ia pun mengakui, mungkin Rossi dan Marquez tidak akan menjadi sahabat karib seperti dirinya dan Harada. Namun bukan berarti mereka akan terus bermusuhan. Mungkin tidak akan jadi persahabatan seperti saya dan Harada, tapi waktu tetap akan meringankan semua ketegangan, tutupnya. Rivalitas Rossi dan Marquez memang lebih dari sekadar persaingan di lintasan. Banyak penggemar MotoGP yang membela salah satu pihak, menciptakan polarisasi yang tajam. Bahkan setelah Rossi pensiun, sentimen terhadap Marquez di kalangan fans garis keras tetap terasa. Namun dunia balap bukanlah tentang kebencian yang abadi. Di balik helm dan setelan balap, mereka hanyalah manusia biasa dengan ego, ambisi, juga rasa sesal. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your